Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi untuk membahas seri ke-22 Surat Kolose. Kolose pasalnya yang ketiga ayat 4, 5, dan 6 demikian bunyinya. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, bersabda bagi kami. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tulislah di dalam hati kami ya Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Judul renungan kita adalah murka Allah atas orang-orang durhaka. Murka Allah atas orang-orang durhaka adalah sebuah kebenaran yang pasti terjadi, yang tidak akan ditunda. Itu akan terjadi pada masanya bagi orang-orang durhaka. Apa arti orang durhaka? Orang durhaka adalah orang yang tidak patuh perintah. Entah perintah orang tua, perintah dari lembaga yang berotoritas seperti pemerintah, tapi juga orang-orang durhaka yang dimaksudkan di dalam bagian firman Tuhan yang adalah mendurhakai Allah ke atas tidak patuhnya, oleh karena mereka tidak patuh terhadap perintah Tuhan. Dan yang kedua adalah mereka yang tidak setia, sudah tidak patuh dan sudah tidak setia lagi kepada mereka. Ini disebut sebagai orang-orang yang durhaka. Kedurhakaan mereka itulah yang akan dihukum dengan murka Allah yang pasti. Pertanyaannya, bagaimana orang-orang yang hidupnya akan menerima murka Allah kelak? Yaitu adalah orang-orang yang tidak menjadikan Kristus menjadi hidup mereka. Pertama, tidak menjadikan Kristus menjadi jalan kehidupan mereka. Mereka pasti mendapatkan murka Allah. Karena apa? Ketika Tuhan Yesus menyatakan diri kelak, semua orang yang percaya di dalam Kristus akan menyatakan diri bersama-sama dengan Yesus di dalam kemuliaan. Sedangkan mereka yang tidak menerima kemuliaan, mereka itulah yang akan menerima kehinaan abadi di dalam tempat penghukuman dan penghakiman terakhir. Yang kedua adalah orang-orang yang tidak mematikan segala keinginan yang duniawi. Artinya orang yang tidak bertobat dari hal percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, ditambah dengan keserakahan. Mengapa? Karena semua kejahatan ini disejajarkan dengan penyembahan berhala. Penyembahan berhala adalah suatu tanda ketidaktaatan, ketidaksetiaan, dan tanda melawan Allah. Semua orang yang menjadi pelawan Allah, semua orang yang menjadi musuh Allah, mereka ini pasti dimurkai Allah pada waktunya. Dan semua orang, siapapun kita yang cabul pikirannya, perlakuan kita, hidup di dalam kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, kita yang serakah sekarang melalui handphone atau melalui media elektronik dengan kemajuan IT, orang mudah sekali terjebak di dalam kejahatan moral seperti percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat yang diutarakan pada firman Tuhan ini. Semua menjadi awasan bagi kita, bagi anak-anak Tuhan, untuk menjaga agar kita tidak mendurhakai Allah. Kita jangan sampai mendurhaka oleh karena kita tidak taat perintah Tuhan.
perintah Tuhan adalah supaya kita taati dan kita setia kepadanya dalam hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang berikut yang ketiga adalah supaya kita, semua kita akan menjadi orang-orang yang kedapatan memuliakan Allah di dalam hidup kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang durhaka, saudaraku. Janganlah sampai kita menjadi orang-orang yang tidak setia, tidak taat kepada Tuhan. Tetapi adalah doa saya bagi Anda, supaya ketika Tuhan menyatakan dirinya kelak, Anda pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaannya dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin.